إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسlimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan termasuk takwa adalah ketika kita menghadiri salat Jumat, maka kita luruskan niat untuk mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk takwa adalah kita mendengarkan khutbah dengan penuh ketenangan agar mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh khatib. Dan bukanlah termasuk ketakwaan ketika khutbah sedang disampaikan ada yang sibuk mengobrol, bermain HP atau tertidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan melanjutkan pembahasan rukun iman yang 6. Dan pada khutbah yang lalu, khatib telah menjelaskan secara ringkas tentang iman kepada hari akhir. Dan insyaallah pada khutbah ini khatib akan menyampaikan rukun iman yang ke-6,
yaitu iman kepada takdir baik dan buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap muslim wajib beriman kepada takdir baik dan buruk, karena segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan ini semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat menolak takdirnya. Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di alam semesta ini terjadi atas kehendaknya. Allah telah menakdirkan segala sesuatunya untuk alam semesta ini sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Allah mengetahui segala sesuatu dengan rinci dan pasti tidak ada yang luput darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Tidaklah beriman seorang hingga ia beriman kepada takdir baik dan buruk, meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan tidak menimpanya maka tidak akan pernah menimpanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah berpendapat dan berkeyakinan bahwa beriman kepada takdir tidak akan sempurna tanpa adanya 4 hal yang sering disebut dengan maratibul qadar atau tingkatan takdir. 4 hal ini merupakan pengantar untuk memahami masalah takdir. Tidak sempurna keimanan seseorang terhadap takdir jika dia tidak mewujudkan semua tingkatannya. Barang siapa yang mengakui semuanya, maka sempurnalah keimanannya kepada takdir. Yang pertama, ilmu, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik itu sebelum ataupun setelahnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal terkait makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, penulisan, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin." Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, kehendak, yaitu mengimani bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Dan yang keempat, penciptaan, yaitu mengimani bahwa segala sesuatu ini di alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, baik itu sifatnya maupun gerakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Dia telah menciptakan segala sesuatunya dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya
dengan serapi-rapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tingkatan takdir yang telah disebutkan tadi bukan berarti bahwa seorang hamba tidak memiliki kehendak dan perbuatan. Karena di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap hamba tidak dipaksa, tetapi dia memiliki pilihan dalam segala perbuatan dan tindakannya. Hanya saja kehendak atau pilihan para hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beriman kepada takdir memiliki manfaat yang besar. Di antaranya yang pertama adalah selalu berpegang teguh kepada Allah. Walaupun kita diharuskan untuk berusaha, namun kita tidak boleh menyandarkan segala sesuatu kepada diri kita sendiri, karena segala sesuatu itu bergantung kepada ketentuan Allah. Yang kedua, seseorang tidak akan mengagumi dirinya sendiri ketika dia mencapai apa yang dia inginkan, karena tercapainya sesuatu yang dia inginkan tidaklah lepas dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebajikan apapun yang kamu peroleh, kebaikan apapun yang kamu peroleh, kenikmatan apapun yang engkau peroleh adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Maha suci Allah dari segala bentuk kezaliman, dan dialah zat yang maha adil. Lalu yang ketiga, memiliki rasa tentram dan damai dalam menghadapi setiap takdir Allah. Dia tidak gelisah dengan lenyapnya sesuatu yang dia cintai. Dia tidak resah ketika harus menerima sesuatu yang tidak dia senangi. Hal itu karena segala sesuatunya sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathum darra sabara fakana khairan lahu." Sungguh sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan yang demikian itu tidak didapati kecuali pada diri seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin. Jika dia dikaruniai kelapangan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, maka dia bersabar, dan itu lebih baik baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, fantahu amma naha anhu wa hazzar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Guru kami yang mulia Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala bercerita dan menyampaikan sebuah kisah kepada kami yang semoga
ini bisa dijadikan ilustrasi bagi jamaah sekalian. Beliau bertutur hafizahullahu taala, dahulu ada seorang menteri yang selalu mengatakan al khair khiratullah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Setiap dia bertemu dengan orang yang tertimpa musibah, dia selalu mengatakan kepada orang itu, al khair khiratullah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Suatu hari sang raja mendapat musibah, jari tangannya terputus. Lalu raja tersebut mengadu kepada menteri ini, dan menteri tersebut mengatakan kepada raja hal yang biasa ia katakan, al khair khiratullah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Maka mendengar hal ini, sang raja pun murka, marah, dan dia memenjarakan menteri tersebut. Hingga suatu hari jamaah sekalian rahimakumullah, sang raja pergi bersama pasukannya berburu, dan mereka tersesat jauh di dalam hutan, dan hingga mereka tertangkap sekelompok penyembah roh. Mereka ditangkap, lalu satu persatu pasukan raja dikorbankan untuk dipersembahkan ke dewa mereka. Hingga tiba giliran sang raja, ternyata mereka melihat jari tangan sang raja ini putus. Lalu mereka berkata, orang ini cacat, orang ini tidak layak untuk kita korbankan ke dewa kita. Lalu raja ini dilepaskan, dan raja ini pulang. Setelah pulang, dia memerintahkan sang menteri untuk dibebaskan. Lalu sang raja menceritakan kejadian itu kepada sang menteri. Lalu sang menteri mengatakan, al khair khiratullah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Lalu kata raja tersebut, wahai menteriku, apakah penjara itu lebih baik bagimu? Dia mengatakan kembali, al khair khiratullah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Karena apa jamaah sekalian? Kalaulah si raja tersebut jarinya tidak putus, apa yang terjadi? Mungkin sang raja sudah dikorbankan. Lalu sang raja berkata kembali kepada si menteri tersebut, lalu wahai menteriku, apa hikmahnya bagimu di penjara? Wahai rajaku, aku adalah menteri kesayanganmu. Kemanapun kamu pergi, aku pasti ikut. Dan kalau aku ikut di waktu itu, aku sudah mati. Tapi Allah ingin kebaikan untukku, menggantikan aku dengan di penjara. Dan Allah telah menyelamatkanku. Jamaah sekalian, Allah Al-Latif, Allah Maha Lembut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi ketika kalian menyukai sesuatu, itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimu sufufakum. Safnya diluruskan jamaah sekalian. Saf yang paling belakang ikuti saf yang paling depan. Saf kita ini sudah renggang. Jangan diperburuk dengan buruknya kelurusan saf. Aqimu sufufakum. Allah